bahwa itu adalah roh. Kena kau, Nandar. Sebenarnya Yesaya 42 ayat 1-4 ini merujuk kepada siapa atau dinubuatkan untuk siapa? Nah, kita baca penggenapannya di Matius 12. Saya mohon kepada saudara Nandar untuk tidak lagi mencomot-comot ayat di dalam Alkitab untuk membenarkan imanmu. Ya, jangan kau menafsir ayat Alkitab dengan seenak jidatmu. Ya, pelajari dahulu baik-baik ya, supaya kamu cerdas. Dan saya anjurkan supaya saudara Nandar kalau ceramah atau dakwah itu bahas kitabmu saja dan hadis-hadismu ya. Jadi guys, seperti itulah ciri khas Nandar. Santi, San, astagfirullah, Santi, San, Kayak ada kurang-kurang itu, biar kita bawa berobat kan gitu ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina wa maulana Muhammadin abdillahi amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan beri kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana reaksi serta ketakutan yang diperlihatkan oleh si Mikana ya, melihat sepak terjang dari saudara kita Evangelis Yonathan Nandar yang selalu membedah Bible berdasarkan original text ya, karena kita tahu juga tokoh sentral di dalam Bible itu Yesus menggunakan bahasa aslinya Ibrani, maka tentu yang lebih benar adalah menggunakan original text, bukan bahasa terjemahan bahasa Indonesia yang dipahami oleh si Mikana ini. Nah, di sini sangat kelihatan sekali ketakutan yang ditunjukkan oleh Mikana ini ya, karena Ustadz Yonathan Nandar mengatakan bahwa di dalam Yesaya 42 ayat 1 tersebut itu tertuju untuk Nabi Muhammad SAW ya. Nah, kemudian yang lebih menggelikan lagi, pernyataan dari si Mikana ini meminta dan bermohon ya kepada Evangelis Yonathan Nandar untuk tidak lagi membahas Bible yang dia yakini ya. Kemudian juga dia mengatakan bahwa Bible tersebut berkali-kali adalah Alkitab. Nah, ini menandakan bahwa si Mikana ini tidak tahu ya bahwa kata Alkitab itu adalah bahasa Al-Quran atau nama lain dari kitab suci Al-Quran, dan itu ada dasarnya terdapat di dalam kitab suci Al-Quran ya. Nah, bagaimana reaksi dan kesurupan dari Mikana ini mengomentari saudara kita Evangelis Yonathan Nandar? Kita akan simak videonya terlebih dahulu. Setelah itu saya akan coba mengomentari apa yang disampaikan oleh si Mikana ini.
Santi. Santi. San. Astagfirullah, Santi. Hai. Apa cerita apa tu coba cerita. San. Dengan gayanya mencomot ayat-ayat dalam Alkitab. Mau nanya nih, maaf, si Nandar ini masih waras nggak sih? Masih sehat kamu Nandar? Sehat nggak? Kalau kayak ada kurang-kurang itu, biar kita bawa berobat kan gitu ya kan? Jadi kamu ini asal comot-comot ayat di dalam Alkitab. Kenapa kamu selalu mengotak-atik ayat-ayat dalam Alkitab dan kamu berusaha mengambil ayat-ayat dalam Alkitab untuk membenarkan imanmu? Why? Apakah tidak cukup kitabmu untuk membenarkan imanmu? Kenapa harus lagi ya mengobok-obok ayat-ayat dalam Alkitab? Dengan seenak jidatmu kamu menafsir ayat dalam Alkitab. Dan ini juga nih, saya mau nanya sama saudara kita Muslim ya, supaya ketika si Nandar ini asal-asalan mencomot ayat dalam Alkitab, coba teliti dulu ayat itu membicarakan apa. Karena kalau kalian iakan, kemudian saya lihat komentar ya ketika si Nandar upload itu di media sosialnya, apa komentar saudara kita Muslim? Mereka membangga-banggakan Nandar tanpa meneliti dulu ayat itu. Justru ini bertentangan sama akidah Muslim. Justru kalau kita lihat si Mikana ini yang perlu obat kayaknya ya, bukan evangelis Yonatan Nandar. Karena dia di sini seakan-akan ya seperti orang yang lagi berdiskusi dengan Ustadz Yonatan Nandar, padahal monoton ya. Kemudian dia juga katanya bertanya kepada umat muslim yang mana yang pernah ditanyai oleh si Mikana ini, karena berdiskusi secara langsung saja tidak pernah ada dan tidak berani ya. Nah kemudian dia mengatakan Ustadz Yonatan Nandar mencomot-comot Bibel dia untuk menguatkan akidah kita sebagai umat muslim. Lagi-lagi ini adalah pemutarbalikkan fakta ya. Justru Al-Quran itu datang untuk memberangus ajaran-ajaran yang sudah diselewengkan oleh ahli-ahli Taurat ya. Dan kenapa kita lebih percaya kepada Ustadz Yonatan Nandar? Jelas ya, karena beliau menguasai bahasa Ibrani, bahasa Yunani ya. Dan yang paling penting adalah bahasa Ibrani original text ya, juga sesuai dengan bahasa Yesus itu sendiri, bahasa Ibrani. Tentu itu lebih akurat daripada terjemahan yang sudah jauh melencengnya. Kenapa? Kalau kita baca di Yesaya 42 ayat 1, lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Garis bawahi, rohku ke atasnya. Rohku artinya Allah itu sendiri, sebab memang Allah itu adalah roh. Nah saya mau tanya dulu sama orang muslim, apakah Allah subhanahu wa Bikana menyebut gelar dari Allah Subhanahu wa taala saja sudah tidak becus ya, kok mau mengkritik dari evangelis Yonatan Nandar pula. Nah, kemudian dia mengatakan Yesaya 42 nomor 1 tersebut itu untuk Yesus ya. Dia kemudian seakan-akan bertanya kepada muslim, mana umat muslim yang kau tanya di situ? Kau sendirian monoton ya, tapi seakan-akan lagi sedang berbicara dengan seorang muslim. Itu kan namanya orgil ya. Nah, mengenai Yesaya 42 nomor 1, aku telah menaruh rohku, yang di garis bawahnya di situ rohku, artinya dia membuat kesimpulan dengan asumsi serta halusinasi ya, bahwa rohku itu diartikannya sebagai Tuhan. Nah, kemudian dia katakan dan mempertanyakan kepada umat muslim, apakah Allah itu roh? Ya jelas tidak lah ya kan.
Itu makanya Ustadz Yonatan Nandar bahwa Yesaya 42 nomor 1 tersebut itu diperuntukkan atau yang dimaksud adalah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena Allah itu adalah zat dan roh itu adalah ciptaan dari Allah, maka roh itu ditaruh ke atasnya, artinya diberikan, ya, kepada Rasulullah untuk menyampaikan wahyu yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk seluruh manusia di muka bumi ini. Oke, kita lanjut. Ayo, tolong dijawab saudara-saudaraku yang muslim, apakah Allah Subhanahu wa taala itu adalah roh? Justru si Nandar telah menampar akidahnya sendiri, karena di sini dia membenarkan Yesaya 42 ayat 1 bahwa Allah itu adalah roh. Kena kau, Nandar. Nah, memang di dalam iman bangsa Israel, Yahudi atau iman kami, eksistensi dari Allah itu jelas, di mana Allah atau Yod-Heh-Vav-He itu adalah roh dan firman. Itulah makanya kenapa Yod-Heh-Vav-He melarang keras supaya kita jangan menyembah Allah-Allah lain. Sebab Allah-Allah di dunia ini banyak, tetapi hanya ada satu Allah yang benar, Allah yang maha tinggi, sesuai yang tertulis dalam Alkitab, yaitu Yod-Heh-Vav-He, di mana Yod-Heh-Vav-He adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri yang telah turun dari surga untuk menyelamatkan kita. Jadi kalau kita temui di dalam Alkitab, kalau ada roh-roh yang huruf kecil, itu berarti Allah-Allah lain. Tetapi kalau kita temui R-nya huruf besar, itu merujuk kepada Yod-Heh-Vav-He itu sendiri. Dimana kalau kita teliti di Yesaya 42 ayat 1, di situ tertulis, aku telah menaruh rohku ke atasnya, yang dimana maksudnya itu adalah bahwa Yod-Heh-Vav-He itu sendiri ada di dalam dirinya sendiri, ya. Nah, sebenarnya Yesaya 42 ayat 1 sampai 4 ini merujuk kepada siapa atau dinubuatkan untuk siapa? Si Bikana lagi ngarang bebas, ya, mengenai Tuhan. Padahal untuk membedakan mana nama dan mana panggilan, dia tidak bisa membedakan, ya, karena panggilan dan nama itu sesuatu yang berbeda, dan itulah yang membedakan dalam Islam, ya. Tuhan itu adalah panggilan, sementara Allah itu adalah nama pribadi dari Tuhan itu sendiri. Kemudian yang lebih lucunya lagi, dia mengatakan Ustadz Yonatan Nandar melanggar akidahnya sendiri dengan menyetujui bahwa Yesaya 42 nomor 1 yang kata roh itu yang dimaksud adalah dengan Allah itu sendiri, padahal dia yang tidak paham dan tidak mengerti maksud apa yang disampaikan oleh Ustadz Yonatan Nandar, ya, karena jelas di dalam Islam bahwa roh itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala yang fungsinya untuk diberikan kepada seluruh makhluk hidup supaya mereka bisa hidup, ya, dan juga termasuk kepada nabi dan rasulnya. Nah, makanya si Nandar ini asal comot ayat, dia tidak meneliti terlebih dahulu, karena yang saya tahu, ya, yang saya pahami selama ini, ya, koreksi bila saya salah, bahwa Allah Subhanahu wa taala bukanlah roh, ya, itu yang saya pahami, koreksi bila saya salah, ya. Jadi Nandar ini justru menampar akidahnya sendiri karena dia asal comot ayat untuk membenarkan imannya. Jadi saya mohon kepada saudara Nandar untuk tidak lagi mencomot-comot ayat di dalam Alkitab untuk membenarkan imanmu. Ya, jangan kau menafsir ayat Alkitab dengan seenak jidatmu. Ya, pelajari dahulu baik-baik, ya, supaya kamu cerdas. Dan saya anjurkan supaya saudara Nandar kalau ceramah atau dakwah itu bahas kitabmu saja dan hadis-hadismu, ya. Tidak usah kamu sibuk, ya, untuk cari pembenaran dari kitab kami. Alkitab kami itu, ya, jelas nubuatannya itu kepada siapa, ya, di Yesaya 42 ayat 1 itu. Jadi bukan untuk seperti yang kamu, ya,
nubuatkan dengan seenak jidatmu, ya, bukan untuk itu, tetapi nubuatan ini adalah untuk Yesus Kristus dan telah digenapi di Matius 12 ayat 15 sampai 21. Nah, kelihatan sekali kalau kamu itu memang tidak pernah membaca Alkitab secara komprehensif, tetapi kamu hanya comot-comot ayat. Kasihan kamu Nandar kalau kamu tidak bertobat, karena nanti semua itu akan kamu pertanggungjawabkan ketika Tuhan Yesus datang kembali, karena kamu dengan seenak jidatmu kamu selalu menafsir Alkitab, ya. Dan mirisnya, ya, orang-orang yang melihat videomu yang tidak tahu apa-apa membenarkan apa yang kamu lakukan, sementara yang kamu lakukan itu salah total. Bahkan tadi saya katakan itu menampar akidahmu sendiri, karena setahu saya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah roh, ya. Terima kasih. Ini orang ini memang kehabisan obat kayaknya ya, tetapi sangat miris juga dan sangat disayangkan. Obat untuk orang-orang seperti ini memang tidak ada juga ya. Jadi tetap dalam kesakitannya ya, atau kebodohannya. Nah, tadi dia berkali-kali mengatakan menuduh Ustadz Yonatan Nandar mencomot-comot, kemudian terjemahkan Alkitab dia, katanya ya. Padahal kalau dia paham dan mengerti bahwa tidak ada dasar ya di dalam Bible yang mengatakan bahwa Bible itu adalah Alkitab, karena Alkitab itu adalah nama lain dari kitab suci Al-Quran. Itu ada dasarnya jelas ya, karena Allah SWT sendiri telah menetapkan beberapa nama yang agung untuk kumpulan wahyunya tersebut ya. Di antaranya disebut Al-Quran, Alkitab, Al-Furqan, Al-Zikir, dan At-Tanzil ya. Nah, Allah sendiri menyatakan dan berfirman ya, dan kami turunkan kepada engkau Alkitab untuk menjadi penjelasan bagi segala sesuatu. Jadi jelas ada dasarnya bahwa Al-Quran tersebut juga di Alkitab ya, disebut Alkitab, bukan Bible ya. Kalau Bible ya Bible atau Biblos ya. Jadi jangan lagi mencomot-comot atau menggunakan istilah-istilah di dalam Islam ya, baik Alkitab maupun nama Allah, Rasul, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dia sepertinya sangat takut ya apabila ada debater Muslim, apalagi yang menguasai bahasa Ibrani dan juga bahasa Yunani, sehingga mereka sangat ketakutan sekali ya. Itu kelihatan dari pernyataan dari Bikana ini tadi. Berulang-ulang dia meminta supaya jangan lagi membahas tentang Bible ya. Nah, di sini tentu akan timbul pertanyaan, kenapa Anda harus takut ya apabila dikaji Bible tersebut berdasarkan dari original teksnya? Tentu ada sesuatu ya yang akan meruntuhkan keyakinan mereka di dalam kekristenan yang berdasarkan Bible yang mereka yakini. Nah, seperti itu saudaraku semuanya. Dan apabila ada saya salah kata ataupun salah dalam menjelaskan tentang dalam hal mengkritik atau mengomentari si Bikana ini, saya mohon maaf dan mohon dikoreksi kembali ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.